Halo Bapak Ibu, calon peserta PPG dan P3K, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video ini, saya akan membagikan kisi soal Pritas PPG dan P3K bidang studi IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Bagi Bapak Ibu yang baru ketemu channel ini, yuk di subscribe, like, dan share ya. Juga nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi untuk video-video lainnya. Langsung saja yuk kita simak soal nomor 1. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik di rumah. E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Jawabannya yaitu E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Nomor 2. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah: A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Jawabannya adalah C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Nomor 3. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Jawabannya yaitu B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. Nomor 4. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau body kinesthetic.
Buana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Jawabannya adalah D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Soal nomor 5. Burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? A. Pada malam hari, burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. B. Burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. D. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E. Navigasi burung tidak tergantung cahaya. Jawabannya adalah C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika lampu sepeda yang dihidupkan dengan menggunakan dinamo tersebut menyala makin terang ketika sepeda berjalan makin cepat karena A. Medan magnet yang timbul makin besar. B. Perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar. C. Jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin besar. D. Inti besi pada kumparan membesar medan magnet. E. Jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan makin kecil. Jawabannya adalah B. Perubahan garis gaya magnet dalam kumparan makin besar. Nomor 7. Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan debu vulkanik yang berdampak pada tumbuhan. Namun, ekosistem alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki sendiri self repair setelah mengalami gangguan, yaitu melalui proses yang dinamakan suksesi. Di antara pernyataan berikut ini yang merupakan proses suksesi primer adalah A. Semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. B. Pohon tusam dan pinus terbakar, cabangnya patah akibat awan panas. C. Debu-debu vulkanik yang jatuh dan menempel di permukaan daun dapat menghambat proses fotosintesis sehingga memperlambat pertumbuhan. D. Beberapa jenis tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kondisi vulkanik ini akan mati. E. Pohon tusam dan pinus tumbang tercabut dari akarnya. Jawabannya adalah A. Semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. Delapan, biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau disingkat dengan TLR,
merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Yang bukan manfaat biopori bagi lingkungan adalah A. Mencegah banjir di musim hujan, B. Membantu ketersediaan air pada musim kemarau, C. Mencegah perubahan iklim, D. Mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, malaria, dan kaki gajah, E. Membuat kompos. Jawabannya adalah C. Mencegah perubahan iklim. Nomor 9. Perhatikan jaring makanan berikut ini. Kemungkinan yang paling tepat yang akan terjadi jika tikus pada jaring makanan tersebut punah. A. Populasi kelinci meningkat karena makanannya meningkat. B. Makanan untuk kelinci menurun karena populasi kelinci tinggi. C. Ekosistem akan punah karena konsumen pertama punah. D. Populasi ular lebih tinggi dibandingkan populasi elang. E. Elang dan ular berkompetisi ketat memperebutkan kelinci. Jawabannya E. Elang dan ular berkompetisi ketat memperebutkan kelinci. Nomor 10. Teknologi yang tepat digunakan untuk menghasilkan bibit tumbuhan yang seragam secara genetik dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat adalah A. Rekayasa genetika, B. DNA rekombinan, C. Tanaman transgenik, D. Kultur jaringan, E. Hidroponik. Jawabannya adalah D. Kultur jaringan. Itu dia 10 kisi soal pretest PPG dan P3K bidang studi IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.